Halo guys, jumpa lagi dengan saya Virus. Kali ini saya akan mereview kembali ya perbaikan komponen fuel pump di motor Yamaha Aerox saya. Tepatnya 3 tahun lalu ya, di bulan Februari tahun 2021, saya melakukan perbaikan fuel pump Aerox saya di mana permasalahannya ada di regulator. Di mana dengan kerusakan regulator di Yamaha Aerox saya, tekanan dari fuel pump itu cuma didapat 35 PSI. Yang membuat motor saya itu berebet parah ya. Karena tekanan fuel pump di bawah standar. Untuk Yamaha sendiri berada di kisaran 40 PSI ke atas ya. Mentoknya sampai 45 PSI. Nah, kalau kita flashback ke pertama kali saya melakukan perbaikan, nilai tekanan PSI-nya dari 35 dia naik ke 45 PSI. Itu berada di 3 tahun lalu. Hari ini saya penasaran pengen tahu tekanan dari fuel pump Yamaha Aerox saya setelah pemakaian atau perbaikannya di 3 tahun yang lalu ya guys. Untuk alatnya sendiri saya pernah bikin tutorialnya. Nanti kalian tinggal search aja cara merakit alat ini nih. Kalau udah punya alat ini, kalian enak bisa ngukur tekanan fuel pump dan bisa mastiin nanti kerusakannya di mana. Oke, kita akan langsung nyalain alatnya dulu. Ini mode awal cuma 0 ya. 0 PSI, kita akan lihat. Dia hanya sekejap aja ya, si tekanan itu kelihatan. Oke. Kalau kita lihat tadi, berada di 43 PSI. Oke, kita akan tes lagi ya ukurannya. Nah, bisa kalian lihat ya, kalau tekanan dari fuel pump di Yamaha Aerox saya ini berada di angka 43,5 ya. Berarti fuel pump di Yamaha Aerox saya ini setelah penggantian regulator 3 tahun yang lalu, keadaannya masih normal. Untuk rentang tekanan fuel pump motor Yamaha sendiri itu bervariasi ya. Rata-rata di angka 42 sampai 45 PSI. Tergantung dari alat ukurnya. Kalau alat ukur yang digital seperti ini, memang kadang agak lebih sedikit ya tekanannya, berbeda dengan yang analog. Paling baik itu emang alat ukurnya itu dikalibrasi dulu biar mendapatkan ukuran yang tepat ya. Tapi di sini dapat kita simpulkan kalau tekanan fuel pump di Yamaha Aerox saya ini masih sangat normal. Walaupun kalau saya bandingin dengan pertama kali saya melakukan pergantian regulator itu di angka 45 PSI, berarti ada sekitar penurunan 1,5 PSI. Hal ini bisa disebabkan karena filter fuel pump itu kotor ya. Memang di Yamaha Aerox saya ini udah lebih dari 3 tahun. Kayaknya sama sih, pada saat ganti regulator saya lakukan penggantian filter fuel pump juga. Jadi wajar kondisinya mungkin sekarang agak kotor, jadi tekanan itu sedikit berkurang ya. Bisa juga tekanan berkurang ini disebabkan karena aki yang mulai serak. Jadi kurang suplainya ke komponen fuel pump. Buat kalian yang masih bingung regulator fuel pump itu seperti apa, mungkin karena kalian baru nonton video saya juga, jadi ini nih guys, komponen regulatornya yang memberi tekanan di fuel pump. Ini nih yang kemarin bermasalah, karena pas awal pun saya melakukan perbaikan, saya tuker-tuker alat dulu nih dari Excel saya. Pertama kali yang saya lakukan penggantian waktu itu ya, si tekanan fuel pumpnya kecil, yaitu rotaksnya. Tapi ternyata setelah ganti rotak, tekanannya tetap 35 PSI aja. Lalu setelah saya tukar komponen regulator, tekanannya langsung berubah ya guys. Jadi gak harus selalu rotak yang rusak. Yang membuat tekanan fuel pump itu lemah, tapi lebih sering adalah ini nih komponen kecilnya. Dulu saya beli masih murah ya, 20 ribuan.
Buat sekarang sih tergantung toko ya, ada yang 20.000, ada yang sampai 60.000. Dan komponen ini nggak dijual terpisah. Kalau di Yamaha itu harus satu set beli. Tapi masih ada juga ya yang jual satuan seperti ini. Entah barangnya itu original atau KW, yang jelas ini sampai 3 tahun di Yamaha Aerox saya masih awet, alhamdulillahnya ya. Dan untuk perbaikan komponen fuel pump sendiri, lebih baik kita ganti hal yang terkecil dulu sebelum melakukan penggantian rotak. Karena rotak original pun nggak ada yang jual ya, kebanyakan yang KW. Sama seperti yang dipakai di Exer saya, si rotaknya itu KW. Padahal yang originalnya juga ini masih bagus ya. Cuman karena kemarin pas bikin video saya pengen nyoba juga ngetes rotaknya tahan berapa lama. Jadi yang originalnya saya ganti untuk di Exer saya. Biasanya kalau kita ke dealer resmi udah pasti harus melakukan penggantian satu set fuel pump dengan harga yang cukup lumayan mahal ya. Di angka 600 sampai mungkin 900.000 ya sekarang harganya. Tapi dengan kita mengganti komponen sekecil ini, tentunya akan lebih menghemat budget kita. Kalau kalian nggak menemukan komponen ini dijual satuan, ya bisa lah beli si fuel pump yang KW. Yang KW itu mungkin 150 ribuan. Nah kita ambil aja si regulatornya. Kayak teman saya, nyari susah si regulatornya, akhirnya beli yang KW dapat di angka 100 ribuan. Cuman ngambil si komponen ini aja dan motornya pun tekanannya kembali normal dan motor nggak berebet lagi. Oke guys, pembahasannya segitu dulu ya. Karena nanti saya juga akan mereview penggunaan rotak KW di motor Exer saya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video dari saya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.